Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3230. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain, tabib memandang Dev dengan dingin dan berkata, apakah kamu berani bersaing dengan saya? Mengapa tidak? Anda baru saja menunjukkan kepada saya resep Yukingdan, dan saya tidak melakukannya. Aku sudah menyempurnakan obat mujarab semacam ini sebelumnya, kata Dev kepada ahli pengobatan. Kamu ingin melihat resepnya? Yao Zun tertegun. Omong kosong, aku masih belum tahu bahan ramuan ini dan cara mengolahnya. Tentu saja aku harus melihat resep ramuannya, tapi sekilas saja sudah cukup. Dev sedikit tidak sabar, kata, meskipun tabib terlihat jelek, dia tetap memberikan ramuan itu kepada Dev. Lagi pula, pihak lain bahkan belum pernah memurnikan ramuan semacam ini, hanya dengan melihat resep ramuannya saja tidak akan mengalahkannya apapun yang terjadi. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Dev belum pernah memurnikan pil Yuking sebelumnya, dan masih berani bersaing, semua orang hampir pingsan. Ini adalah kompetisi yang mengancam jiwa. Tapi Dev mengasah kemampuannya dalam pertempuran. Jika ini bisa dibandingkan dengan Yao Zun, maka itu benar-benar hantu. Pil Yuking adalah pil terbaik Yao Zun. Meskipun Ji Cheng di samping tidak tahu cara memurnikan ramuan, dia belum pernah melihat resep ramuan sementara. Meskipun orang ini memiliki beberapa keterampilan, kali ini dia melebih-lebihkan kehebatannya. Menyaksikan pemurnian ramuan secara langsung, apalagi menang, saya khawatir dia mungkin tidak dapat menyempurnakan Jade King dan otak orang ini. Apa yang kamu pikirkan di dalam pil Yuking ini bahkan sebuah resep. Jika kamu tidak menyempurnakannya selama beberapa bulan, tingkat keberhasilan tidak akan tercapai. Kamu masih ingin bersaing dengan Yao Zun. Lucu sekali, bukankah ini lelucon dalam hidupmu? Seperti ini jika aku bisa mengalahkan Yao Zun secara mendadak, aku akan langsung bersujud dan menjadi muridku. Semua orang membicarakan tentang kinerja Dev dalam mengasah keterampilannya sebelum pertempuran. Dan ahli pengobatan juga mencibir ketika dia melihat Dev melihat resep pil dengan serius. Oke, saya sudah selesai membaca, dan kita bisa mulai. Dev mengembalikan resepnya ke Yao Zun. Apakah kamu yakin kamu membandingkan dirimu denganku seperti ini? Yao Zun menatap Dev dengan keraguan di wajahnya untuk memastikan lagi. Tentu saja, perkataan seorang pria sulit untuk diikuti. Di hadapan banyak orang, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan bersaing denganmu. Dev berkata dengan percaya diri. Oke, sepertinya aku akan menghukummu karena begitu keras kepala hari ini. Setelah Yao Zun selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya mengeluarkan 2 kuali tungku. Dev melihatnya sekilas lalu melambaikan tangannya dan berkata, saya punya tungku sendiri, saya tidak membutuhkan ini. Petik 2. Wah, ini tungku kelas atas. Efeknya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha untuk membuat alkimia. Apakah kamu yakin tidak membutuhkannya? Yao Zun menatapnya dengan bingung. Dev, anak ini hanya main-main. Kuali yang diambil Yao Zun semuanya adalah produk kelas atas. Petik 2. Aku ingin melihat kuali macam apa yang bisa dimiliki orang ini. Dia bahkan tidak menggunakan kuali kelas atas yang disiapkan oleh Yao Zun. Petik 2. Jangan. Sayang sekali jika berakhir dengan potongan logam. Semua orang berbisik, ramuan macam apa yang bisa kamu gunakan untuk membuat obat dari besi tua sepertimu? Tentu saja aku tidak akan menggunakannya. Petik 2, kata Dev dengan jijik. Ketika Yao Zun mendengar bahwa Dev sebenarnya menggambarkan kualinya sebagai besi tua, dia langsung marah dan berkata, baiklah, saya ingin melihat kuali bagus apa yang kamu punya. Setelah mengatakan itu, Yao Zun meminta anak buahnya untuk mengambilnya. Salah. 1 kuali tungku terbawa. Oke, keluarkan kualimu, kata Yao Zun dengan nada menunggu lelucon. Semua orang juga menatap Dev untuk melihat kuali macam apa yang bisa dibuat oleh Dev. Saya melihat Dev mengeluarkan kuali senong dari ring penyimpanan tanpa terburu-buru. Saat kuali senong muncul, pemandangan itu tiba-tiba diselimuti oleh aura sederhana dan sakral. Apakah ini kuali senong? Saat dia melihat kuali senong, mata Yao Zun melebar dan dia tercengang. Semua orang tertegun sejenak, mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, dan mulut mereka bocor. Ya Tuhan, kuali senong, ini kuali dewa kuno.
Pantas saja anak ini begitu merajalela, ternyata dia memegang kuali Senong di tangannya. Petik 2. Dibandingkan dengan kuali Senong, kuali yang Yao Zun yang baru saja dikeluarkan benar-benar rusak. Busuk. Semua orang menjadi gila dan terus berbicara. Bab 3231. Sekarang kita bisa berkompetisi. Keluarkan berbagai ramuan peri yang kamu butuhkan, kata Dev kepada kuali Senong Yao Zun yang masih menatap lurus ke arahnya. Baik, Yao Zun mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan berbagai ramuan peri yang digunakan untuk memurnikan pil jade clear. Namun saat ini, wajah Yao Zun tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Lagi pula, Dev langsung mengeluarkan kuali Senong, yang mengejutkan kepercayaan diri Yao Zun. Kuali Senong ini seperti ledakan raja, langsung meledakkan Yao Zun dan membuatnya gelisah. Yao Zun, tenanglah, selama kamu menang, anak ini pasti akan mati, tapi kuali Senong akan menjadi milikmu. Melihat Yao Zun gelisah, salah satu anak buahnya maju dan berbisik. Ketika Yao Zun mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, dan kemudian dia menatap kuali Senong dengan rakus lagi. Nah, mari kita mulai sekarang. Siapapun yang memurnikan pil Yuking dengan cara paling murni dan dalam waktu paling singkat akan menang, kata Yao Zun. Tidak masalah. Dev mengangguk. Dengan bunyi gong, kompetisi resmi dimulai. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian, ingin melihat kuali Senong kuno memurnikan ramuan. Setelah kompetisi dimulai, Yao Zun segera menembakkan api spiritual, kemudian mengamati intensitas api spiritual, dan mulai memasukkan rumput peri ke dalam kuali pada waktu yang berbeda. Ini adalah langkah penting dalam memurnikan ramuan. Anda harus mengontrol suhu api spiritual dan memperhatikan urutan penempatan berbagai ramuan peri. Tapi Dev berbeda, dia melihat Dev melemparkan semua jenis rumput peri untuk memurnikan pil jade clear ke dalam kuali Senong. Kemudian dia mengangkat api spiritual biru di tangannya dan melihatnya ditembakkan ke dalam kuali Senong. Dalam sekejap, api berkobar terjadi di dalam kuali Senong. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan Yao Zun di samping menghentikan rumput peri di tangannya dan menatap Dev dengan tidak percaya. Dia telah melihat banyak metode pemurnian obat, tetapi belum pernah melihat yang ini. Bagaimana bisa ada metode pemurnian obat mujarab? Masukkan semua jenis rumput peri lalu bakar di atas api. Jika ini bisa dimurnikan, pil itu tidak masuk akal. Apakah ini alkimia? Menurutku perlu menyalakan api untuk memasaknya. Apakah metode alkimia ini pasti tidak akan meledakkan tungku? Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat metode alkimia ini. Semua orang membicarakannya. Yao Zun memindahkan kualinya lebih jauh, dia takut kuali Dev akan meledak dan melukai dirinya sendiri. Melihat api di kuali Senong Dev semakin mengecil, Yao Zun teringat bahwa dia juga sedang menyempurnakan ramuan itu, jadi dia berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Semua orang juga mundur, takut kuali Senong Dev akan meledak. Ji Cheng melihat metode alkimia Dev dengan kebingungan di wajahnya. Dia tidak tahu cara membuat alkimia, tetapi dia telah melihat banyak apoteker membuat alkimia, dan mereka belum pernah mencoba metode ini. Tuan Dev, metode apa yang Anda gunakan untuk membuat ramuan? Apakah ini mungkin? Petik 2. Ji Cheng bertanya dengan heran. Tunggu sebentar, dan kamu akan tahu apakah itu berhasil. Dev tersenyum ringan. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan, yang mengejutkan semua orang. Semua orang mengira kuali Senong Dev telah meledak. Saya melihat gas putih naik ke langit dari kuali Senong, dan aroma obat keluar dari kuali. Bersamaan dengan aroma obat, cahaya warna-warni bersinar di langit, dan awan merah yang sangat indah terbentuk. Danyun, ini Danyun. Aku belum pernah melihat Danyun secantik itu. Ya, Tuhan, menyempurnakan pil jade clear kecil sebenarnya bisa membentuk Danyun. Teknik alkimia macam apa ini? Petik 2. Kamu tidak tahu, perlu melihat jade clear pil. Hanya penampilan Danyun, kamu tahu bahwa anak ini pasti akan menang. Yao Zun telah menyempurnakan Yuking dan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi begitu Danyun belum muncul. Semua orang memandang Danyun di udara dalam keheningan yang tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Yao Zun melihat ramuan itu, duduk di tanah, lalu menggosok matanya dengan kuat. Dia tidak percaya bahwa ini adalah awan ramuan yang dibentuk oleh pemurnian ramuan oleh Dev. Bab 3232.
Setelah sekian lama, semua orang berkumpul, dan seorang apoteker Parubaya berkata kepada Dev, "Anak muda, tidak, Tuan, bisakah kami melihat pil Yuking yang Anda sempurnakan?" "Tentu saja kamu bisa, seru petik 2. Dev melemparkan pil Yuking yang telah dimurnikan tanpa ragu-ragu. Apoteker Parubaya menekan pil Yuking dan mengamatinya dengan cermat, jika yang lain juga maju dan memperhatikan dengan cermat. Saya melihat Gyoking dan yang dimurnikan oleh Dev penuh warna dan harum, sekilas saya tahu itu yang terbaik. Orang-orang ini semua adalah apoteker dan mereka semua tahu bidangnya. Ini sangat sempurna. Ini adalah pil Yuking paling sempurna yang pernah saya lihat. Hanya butuh beberapa menit untuk menyempurnakan pil Yuking yang begitu sempurna. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Dengan keterampilan alkimia di usia yang begitu muda, saya pasti akan menjadi peri pengobatan di masa depan." Semua orang memuji pil Yuking Dev. Bahkan Yao Zun, yang terjatuh ke tanah, bangkit saat ini dan buru-buru datang untuk melihat jade clear pil. Saat diperiksa, wajah Yao Zun menjadi sangat jelek. Pil Yuking yang disempurnakan oleh Dev memang sempurna, dan juga mengarah ke Danyun. Dengan metode ini, Yao Zun tahu bahwa dia telah kalah. "Tuan Dev, saya tidak menyangka Anda begitu kuat." Ji Cheng menatap Dev dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman biasa Ji Yun akan memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Bahkan tabib kota kuning dan biru mereka dikalahkan oleh tangannya. Saat ini, Ji Cheng lebih menghormati Dev. "Yao Zun, aku ingin tahu siapa yang akan kalah dan menang dalam kompetisi kita." Dev melihat ke arah Medicine Zun dan bertanya. Yao Zun memandang Dev, dengan ekspresi malu dan malu di wajahnya, dan berkata, "Kamu menang." Petik 2. "Sejak aku menang, apakah rumah besar ini dan semua rumput peri ini milikku?" Dev tersenyum ringan. "Ya, aku akan mengajakmu menanam rumput peri sekarang setelah serah terima selesai, saya akan pergi." Petik 2. Sang tabib mengangguk. Walaupun tabib ini sangat arogan dan penuh nafsu, dia masih memiliki keberanian. Lagi pula, dia berani menanggung akibatnya jika kalah. Melihat tabib masih memiliki keberanian, Dev berkata, "Saya hanya lewat sini. Saya tidak punya waktu untuk mengelola rumah besar ini dan banyak rumput peri. Anda dapat terus tinggal di sini dan membantu saya mengelolanya." Yao Zun tertegun sejenak, lalu memahami maksud Dev, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Dev, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Dev melindungi tempat ini. Guru, mohon, terima aku sebagai muridmu. Tuan, bawa aku masuk, bawa aku masuk. Tuan Dev, aku mencintaimu, aku bersedia melakukan apapun untukmu, aku bersedia tidur denganmu." Petik 2. Banyak apoteker yang berlutut satu demi satu dan ingin memuja Dev sebagai guru mereka. Dan beberapa apoteker wanita tanpa malu-malu ingin merayu Dev dengan tubuh mereka. Namun, Dev mengabaikan orang-orang ini dan meminta tabib untuk membawanya ke sana. Dapatkan rumput peri. Setelah mendapatkan kokwit, Dev dan Ji Cheng kembali ke rumah Ji. Ada cukup rumput peri, dan Dev mulai memurnikan ramuannya. Selama waktu ini, Ji Cheng menempatkan dirinya di dalam apa yang dilihat dan didengar apoteker Hui diberitahu persis oleh Ji Lianjun. "Apa, Anda tidak berbohong kepada saya, bukan? Bahkan Yao Zun dikalahkan oleh Tuan Dev." Ji Lianjun berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Ayah, itu benar sekali. Keterampilan alkimia Tuan Dev berada di puncak. Tidakkah Anda melihat bahwa ahli pengobatan yang awalnya arogan menundukkan kepalanya di depan Tuan Dev?" Ji Cheng sangat bersemangat saat memikirkan momen di rumah Yao Zun itu. "Luar biasa, aku tidak menyangka teman yang dibawa oleh saudara keenammu akan begitu kuat. Tampaknya penyakit kakekmu benar-benar bisa disembuhkan." Ji Lianjun menghela nafas. "Saya tidak tahu di mana saudara keenam saya bertemu dengan seorang apoteker seperti Tuan Dev," kata Ji Cheng penasaran. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3233. Cenger, cari saudara keenammu. Aku ingin bertanya padanya bagaimana dia bertemu dengan seorang apoteker seperti Tuan Dev. Ji Lianjun juga ingin tahu bagaimana Ji Yun dan Dev bertemu. Ji Cheng mengangguk dan kemudian menemukan Ji Yun. Menghadapi pertanyaan Ji Lianjun, Ji Yun tidak menyembunyikan terlalu banyak dan menceritakan segalanya tentang mengikuti Dev.
Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang saat mendengar berbagai perbuatan Dev. Tak satu pun dari mereka dapat membayangkan bahwa Dev, seorang biksu muda yang tampaknya hanya berada di alam penggabungan, benar-benar dapat mengalahkan alam kesengsaraan. Dan dia berani menyinggung aliansi penyegel iblis dan membunuh sub-penguasa aliansi penyegel iblis. Saudara keenam, kamu tidak berbohong, kan? Jika kamu mengatakannya seperti ini, Tuan Dev benar-benar orang yang aneh. Petik 2. Ji Cheng tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, semua yang dilakukan Dev melebihi pengetahuan mereka. Aliansi penyegel iblis, beraninya dia memprovokasi aliansi penyegel iblis. Ji Lianjun sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Ji Lianjun memberitahu Ji Yun, "Xiane Fiu, ingat, jangan sebutkan identitas Tuan Dev kepada siapapun. Jika Tuan Dev benar-benar menyembuhkan kakekmu, saya akan memberimu sejumlah sumber daya dan pergi secepat mungkin." Di sini, selain itu, perjalanan ke Gunung Tianmo masih jauh. Anda memerlukan susunan teleportasi. Saya dapat mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke kota Zhuang. Ada susunan teleportasi di sana yang dapat memindahkan Anda ke wilayah selatan. Paman, apakah keluarga Ji kita membutuhkan sesuatu? Apakah terjadi sesuatu? Saya selalu merasa bahwa Anda dan kakak laki-laki tertua menyembunyikan sesuatu dari saya. Petik 2. Ji Yun memandang Ji Lianjun dengan bingung dan bertanya, "Tidak apa-apa, di kota kuning dan biru ini, keluarga Ji kita adalah yang terbaik. Jika terjadi sesuatu, jangan pikirkan itu. Biarkan kakakmu mengantarmu berkeliling." Ji Lianjun menepuk bahu Ji Yun, lalu bertanya Ji Cheng untuk membawa Ji Yun pergi. Mengerti. Di sisi lain, setelah malam pemurnian, Dev menyempurnakan ramuan untuk lelaki tua keluarga Ji dan bersiap mengirim ramuan itu ke Ji Lianjun. Kurang dari BR lebih besar dari. Tapi saat dia berjalan keluar pintu, dia melihat saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling berlama-lama di depan pintu. "Kalian berdua, ada apa?" Dev melihat mereka berdua dan bertanya, "Tuan Dev, kami para saudari di sini untuk meminta maaf kepada Anda, dan saudara perempuan saya juga ingin mengucapkan terima kasih." Petik 2. Beberapa waktu yang lalu, kami para saudari salah memahami Anda, dan saya harap Tuan Dev tidak tersinggung. Petik 2. Terima kasih sangat banyak Chen kemarin. Hanya dengan cambuk Tuan adikku bisa mengalahkan Ji Meizen. Ji Meiling memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Tidak masalah, Ji Yun dan aku berteman, hal-hal ini bukan apa-apa," kata Dev sambil tersenyum tipis. "Tuan Dev, apakah Anda punya waktu? Kami ingin mengajak Anda berjalan-jalan di jalan agar Anda dapat menikmati pemandangan indah kota kuning dan biru kami." Ji Meiling bertanya, "Saya baru saja akan melakukannya, pergi cari ayahmu. Obat mujarab kakekmu obatnya sudah dimurnikan dan siap diminum," kata Dev. "Kalau begitu kami akan mengantarmu ke sana," kata Ji Meiling antusias. Dev mengangguk, lalu mengikuti kedua saudara perempuan itu menuju rumah Ji Lianjun. Sepanjang jalan, Ji Meiling selalu berbicara dan tertawa dengan Dev, namun Ji Meiling yang lebih kuat saat ini seperti gadis pemalu, selalu menatap Dev secara diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada emosi khusus di mata Ji Meiyan ketika dia melihat ke arah Dev. Dev sebenarnya bisa mendeteksinya, tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Keluarga Ji ini hanya seorang pejalan kaki. Dalam beberapa hari, mereka akan berangkat ke Gunung Tianmo. Dev tidak ingin keterikatan emosional tetap ada dalam beberapa hari ini. Dan Dev tidak kekurangan wanita. Huo Feng selalu di sisinya. Jika Dev membutuhkan, Huo Feng pasti dapat membantunya menyelesaikannya. Rumah Ji Lianjun berada di paling belakang keluarga Ji, yang juga merupakan tepi kota Huanglan. Kurang dari B. Bab 3234. Di belakangnya ada sekelompok gunung, dan rumah besar keluarga Ji dibangun menghadap pegunungan. Seluruh kota kuning dan biru dibangun di atas gunung, mengelilingi rumah besar keluarga Ji. Dev memandangi pegunungan tidak jauh dari sana dan tiba-tiba berhenti, seolah dia merasakan suasana yang akrab namun asing. Melihat Dev tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke pegunungan tidak jauh dari sana, Ji Meiling dengan cepat bertanya, "Tuan Dev, ada apa denganmu?" "Oh, tidak apa-apa." Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Di pegunungan itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Semua leluhur keluarga Ji kami dimakamkan di sana.
Hanya laki-laki dari keluarga Ji kami yang boleh memasuki tempat itu, dan kami perempuan tidak diperbolehkan. Ji Meiling ikuti perkenalan Chen Ping. Dev menatap Ji Meiling dan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa gadis ini terlalu polos, dan dia bahkan mengatakan hal seperti itu padanya. Bagaimanapun, Dev bisa dianggap sebagai orang luar, tapi kali ini Ji Meiling sama sekali tidak defensif dan bahkan mengungkap tanah leluhur keluarga Ji. Segera, Dev dibawa ke rumah Ji Lianjun. Ji Lianjun melihat Dev datang dan buru-buru bangun untuk menyambutnya. Setelah mendengar berbagai perbuatan mulia Dev kemarin, Ji Lianjun semakin menghormati Dev. Tuan Dev, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Jika terjadi sesuatu pada Anda, kirimkan saja seseorang untuk menelepon saya, kata Ji Lianjun dengan sangat sopan. Tuan Ji, saya telah menyempurnakan ramuan orang tua itu. Sekarang Anda hanya perlu meminum obat sesuai dengan instruksi saya untuk memastikan bahwa orang tua itu dapat bergerak dalam 3 hari dan pulih dalam 10 hari, kata Dev dengan percaya diri. Tanda seru. Melihat ekspresi percaya diri Dev, Ji Lianjun mempercayai kata-kata Dev. Lagi pula, keterampilan alkimia Dev bahkan dilampaui oleh ahli pengobatan. Tuan Dev, terima kasih banyak. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan bagi keluarga Ji kami. Ji Lianjun berkata dengan rasa terima kasih. Kurang dari BR lebih besar dari. Tuan Ji, sama-sama. Saya berteman dengan Ji Yun, dan inilah yang harus saya lakukan. Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyerahkan ramuan yang dia sempurnakan kepada Ji Lianjun. Setelah beberapa kata salam, Dev berbalik dan hendak pergi. Saat dia berjalan ke pintu, Dev tiba-tiba berhenti dan menatap Ji Lianjun dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Ji, dalam perjalanan ke sini, saya melihat rumahnya tidak jauh. Ada sumber aura samar yang melonjak di pegunungan, apa yang terjadi? Dev sangat penasaran, bagaimana bisa ada asal-muasal aura di tanah leluhur keluarga Ji. Mendengar pertanyaan Dev, Ji Lianjun tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Ketika Dev melihat reaksi Ji Lianjun, dia buru-buru berkata, Tuan Ji, saya hanya penasaran dan ingin bertanya. Jika tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda, jangan beritahu saya. Dev tahu ini adalah rahasianya, meskipun sebenarnya tidak, bahkan Dev pun tidak akan peduli. Tuan Dev, tidak ada yang merepotkan. Ji Lianjun tersenyum tipis, lalu memandang Ji Meiyan dan Ji Meiling dan berkata, kalian berdua keluar bermain, saya akan mengobrol dengan Tuan Dev sebentar. Ji Lianjun mengusir kedua putrinya. Setelah pergi, dia berkata kepada Dev, Tuan Dev, sejujurnya, itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Nenek moyang kami dari keluarga Ji semuanya meninggal di sana, jadi leluhur kami tanah nenek moyang keluarga Ji kita masih memiliki warisan nenek moyang kita. Asal, perkataan Ji Lianjun langsung membuat Dev semakin bingung. Tuan Ji, kekuatan asal datang dari langit dan bumi. Setelah biksu itu meninggal, ruang asal mati, dan kekuatan asal di ruang asal akan kembali ke langit dan bumi. Bagaimana? Mungkin setelah kematian, asal-usulnya masih dipertahankan. Petik 2. Tuan Dev, Anda benar. Setelah kematian, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan, dan semuanya jenis kekuatan dan nafas akan kembali ke dunia. Hanya saja ada jenis lain. Mungkin, itu ada di dunia hampa, atau lingkaran sihir ditata untuk membentuk ruang asing. Kekuatan asli dari para biksu yang mati di dalamnya tidak akan hilang antara langit dan bumi, tetapi akan disimpan di dunia hampa ini, membentuk kekuatan asli kekacauan tanpa tuan, kurang dari BR. Bab 3235. Kekuatan asal ini dapat langsung diserap dan dimurnikan, sehingga dapat dianggap sebagai sumber daya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kepada generasi mendatang setelah kematian mereka. Petik 2. Tetapi Tuan Dev hanyalah seorang biksu alam fusi, bagaimana dia bisa mengetahui asal-usulnya? Dan dia juga bisa merasakannya. Di mana aura aslinya? Ji Lianjun sangat penasaran. Kalian pasti tahu kalau banyak ahli yang datang ke keluarga Ji sebagai tamu, namun mereka tidak pernah menyadari aura asli tanah leluhur keluarga Ji. Sejujurnya, saya sekarang memiliki kekuatan sumbernya, jadi saya lebih peka terhadap aura sumber ini. Tunjukkan pada diri Anda bahwa Anda memiliki kekuatan asli. Apa? Mata Ji Lianjun langsung melebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dengan tingkat kultivasi alam fusion,
kamu bisa merasakan kekuatan aslinya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Saya tidak tahu bahwa ruang asli Tuan Dev telah dibuka. Berapa? Seperti apa? Dev berpikir sejenak, lalu berkata, itu adalah langit berbintang di alam semesta. Begitu Dev selesai berbicara, Ji Lianjun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Dev, jangan bicara padaku. Saya bercanda. Jika Anda berada di alam fusion dan dapat membuka ruang asli dan merasakan kekuatan dari sumber, kamu sudah menjadi manusia surga yang bangga. Petik 2. Saya belum pernah mendengar bahwa ruang aslinya adalah langit berbintang di alam semesta. Itu tidak mungkin. Petik 2. Melihat Ji Lianjun tidak mempercayainya, Dev hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ji, jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat menggunakan sinar kesadaran ilahi untuk melihat ruang asal saya. Ji Lianjun memandang Dev dan menemukan bahwa Dev bukannya dia sedang bercanda, dia berkata dengan sedikit keraguan, baiklah, kalau begitu aku akan melihatnya. Sinar kesadaran langsung terpancar dari lautan kesadaran Ji Lianjun, Dev tidak menghalanginya, dan langsung biarkan pancaran kesadaran ini memasuki kesadaran di laut. Segera setelah itu, Dev membawa Ji Lianjun ke ruang aslinya. Ji Lianjun menatap langit berbintang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun semua bintang tampak gelap pada pandangan pertama, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ruang asal yang tak ada habisnya, entah berapa banyak asal-usul yang dapat dilihat Dev dan berapa banyak kekuatan asal yang dapat dia simpan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Ji Lianjun melihatnya dengan kaget, dan tiba-tiba menunjuk ketiga bintang yang bersinar dan bertanya, Tuan Dev, apakah ketiga bintang yang bersinar itu berarti Anda telah memahami ketiga asal usulnya? Chen Ping mengangguk dan berkata, ya, saya telah menyadari asal mula guntur dan kilat, asal mula api, dan asal mula ilusi. Tidak heran, Tuan Dev telah menyadari asal mula ilusi. Kemudian susunan ilusi dari keluarga Ji kami, di depan Tuan Dev, itu hanya kekanak-kanakan. Petik 2. Sepertinya saya selalu meremehkan Tuan Dev. Saya benar-benar buta. Sepertinya saya salah total menilai seseorang berdasarkan wilayahnya. Ji Lianjun sangat terkejut. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa seorang biksu muda di alam fusion akan memiliki ruang asli seperti alam semesta dan langit berbintang di tubuhnya, dan juga dapat memahami tiga jenis kekuatan asli. Jika dia tidak melihatnya sendiri, matanya, dia tidak akan percaya bahkan jika seseorang memberitahunya. Kesadaran Ji Lianjun mundur dari tubuh Dev, dan dia sangat terkejut dan bersemangat. Tuan Ji, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Saya hanyalah pengecualian. Tidak banyak orang seperti saya. Petik 2. Jika semua orang seperti saya, dunia manusia akan menjadi tempat yang sepi pada hari itu. Petik 2. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Sumber daya yang perlu ditingkatkan oleh Dev beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari biksu lainnya. Jika surga dan dunia manusia sama dengan Dev, semua sumber daya di dunia manusia akan habis pada hari itu. Setelah bertemu Tuan Dev, saya akhirnya memahami arti sebenarnya dari ada orang di luar dunia dan ada surga di luar dunia. Ji Lianjun menghela nafas dengan emosi. Bersambung.